To him, even silence is praise. For in him was created the universe of things, both in the heavenly realm and on the earth. All that is seen and unseen, he is the divine portrait, the true likeness of the invisible God. He rides across the heavens to help you, across the skies in majestic splendor. For he is the one all of humanity comes before, with amazing wonders and with awe-inspiring displays of power. Everyone, everywhere, looks to him, for he is the confidence of all the earth. Oke, sebelum kita memulakan acara kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami, dan kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini seperti yang kami ada. Dan sebelum kami memulakan acara kami pada pagi ini Tuhan, kami mau serahkan tiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Bukan saja kami yang hadir di tempat ini Tuhan, tapi semua orang-orang ataupun hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada dan dapat mengikuti acara online ini, supaya mereka diberkati. Dan juga Tuhan mereka akan menerima damai dan sukacita daripada Allah karena kebaktian yang mereka ikuti walaupun secara online Tuhan. Kami berdoa juga supaya waktu kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, kami dapat merasakan hadirat-Mu dan penyertaan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Demikian pun Tuhan, waktu kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami berdoa juga supaya Tuhan akan memberikan kepada kami firman yang bertepatan dan berkesesuaian dengan keperluan semasa kami di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami semua. Dan juga Tuhan, pada pagi ini kami berdoa khusus bagi anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Engkau memberkati dan mengurapi semua mereka dengan urapan yang baru daripada surga, agar mereka dapat melakukan yang sehabis baik yang mampu mereka lakukan Tuhan. Dan khususnya firman-Mu yang kami dengar, biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, supaya semua pendengar dimanapun kami berada Tuhan, diberkati melalui firman yang Kau berikan dan message yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala gangguan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan yang boleh mengganggu kami dan merusakkan konsentrasi kami mendengar firman kebenaran-Mu pada hari ini, semuanya kami tolak dan kami tawan itu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan dalam acara seperti ini pun kami diberkati semua Tuhan dengan berlimpah-limpah, karena kami tahu Tuhan beserta kami senantiasa. Bahkan Tuhan itu berada di mana-mana. Terima kasih Bapa di surga. Ini suruh doa kami, dan kami menyerahkan semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita semua mengatakan amin.
kita terus memuji Tuhan dengan sebuah lagu. Bosan naman kita lainnya. Mari kita menari bersama-sama sambil kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Bosan naman kita
Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur dan memuji nama Tuhan sebab kita boleh bersama-sama lagi di ibadah secara online untuk minggu ini, mendengarkan, belajar bersama-sama firman Tuhan sebagai pelajaran kita dan sebagai makanan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita menyerahkan hidup pribadi kita masing-masing supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti dan kita memahami sekaligus kita dapat diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini karena kami dapat bersama-sama sekali lagi untuk belajar firman-Mu sebagai makanan rohani dan pelajaran kami melalui ibadah online kami pada minggu ini. Saya berdoa supaya seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, baik mereka yang mengikuti secara langsung, bahkan mereka yang akan melihat rekaman ini, kiranya mereka diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu, mengerti, memahami firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan mengungsikan, beri hikmat dan kekuatan, kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menjelaskan, menghurai firman-Mu sesuai dengan kehendak rencana-Mu bagi hidup kami sebagai umat-umat-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa perlanggaran kami, sehingga itu menghalang pekerjaan kuasa Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang benar dan jelas akan firman-Mu. Kami bersyukur buat pengampunan kasih dan anugerah-Mu sentiasa dalam hidup kami. Kami siarkan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita secara online pada minggu ini. Kita langsung saja kepada firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan yang saya kongsikan kepada saudara sekalian pada pagi hari ini di dalam Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Berdasarkan ayat ini yang saya sudah baca sebentar tadi, maka pada pagi hari ini saya mengusihkan satu tema firman Tuhan sebagai dasar pembelajaran kita akan firman Tuhan dan makanan rohani kita pada pagi hari ini, yaitu pengikut Kristus yang sukses ataupun yang berhasil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, ada 3 perkara utama yang boleh memampukan dan boleh menolong seseorang untuk berhasil atau menjadi sukses dalam ketika dia mengikuti Kristus. Nah, kalau kita perhatikan dalam Matius 16 ini ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus melupakan kepentingannya sendiri," atau dengan arti kata yang lain, menyangkal dirinya sendiri. Maksudnya melupakan kepentingannya sendiri sebagai orang percaya atau sebagai pengikut Kristus. Yang kedua di sini memikul salibnya, memikul salib, dan yang ketiga di sini mengikuti aku, kata Tuhan Yesus. Semua kita sudah membuat keputusan untuk mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita perlu mengikuti Dia sampai kepada akhir hidup kita, atau sampai kepada kedatangan Dia kedua kali untuk menjemput kita atau membawa kita naik ke surga atau dalam kerajaan surga.
Nah, pertanyaan sekarang yang harus kita jawab sebagai pengikut Kristus adalah, siapakah yang disebut pengikut Kristus yang sukses ataupun yang berhasil? Nah, ada 3 perkara di sini yang saya ingin kongsikan kepada kita sebagai pelajaran dan makanan rohani dan juga renungan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang disebut atau siapakah mereka yang disebut sebagai pengikut Yesus Kristus yang sukses? Yang pertama adalah mereka yang menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya dengan arti kata yang lain, melupakan kepentingannya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita perlu melupakan kepentingan kita sendiri secara pribadi. Kita perlu mengingat dan kita perlu memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain juga. Itu maksudnya menyangkal diri. Menyangkal diri, melupakan kepentingannya sendiri, atau tidak mengindahkan diri. Oke? Tidak syuk kita membuat diri kita sendiri berada dalam keadaan yang baik. Tidak membuat dirinya enak dan tidak membuat dirinya baik. Itu maksudnya menyangkal diri. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita boleh mengikuti Kristus dan menjadi pengikut Kristus yang sukses, maka kita perlu menyangkal diri kita sendiri, yaitu melupakan kepentingan kita sendiri, tidak mengindahkan diri, tidak membuat diri kita enak, dan tidak membuat diri kita baik sebagai orang percaya. Tetapi kita perlu melihat hal-hal yang membuatkan orang lain juga mengalami kebaikan bersama-sama. Nah, dalam Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas dan bukan di bumi. Maksudnya di sini Paulus sedang mengajarkan jemaat yang ada di Kolose supaya mereka mengarahkan pikiran mereka hanya terarah kepada Kristus atau perkara-perkara yang ada di atas. Nah, isi pikiran Kristus kalau kita perhatikan, Allah yang mau menjadikan manusia atau Allah yang telah menjadikan manusia yang suci atau yang kudus sebagai pendosa, dan yang karyanya telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus daripada hukuman dosa. Jadi ini adalah isi pikiran Kristus, ya, di mana Ia mau menyatakan kasih karya penyelamatannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, apakah isi pikiran kita sebagai pengikut Kristus? Ini yang penting. Jadi saya dan saudara perlu memiliki pikiran yang berkenaan dengan pikiran Kristus. Pikiran yang sehat hanya memikirkan hal-hal yang ada di atas atau hal-hal kerajaan surgawi. Nah, Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Galatia 2 ayat 20. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 10, semua bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena anugerah Allah. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengarahkan pikiran kita senantiasa kepada Kristus. Sebab kita bukan lagi, walaupun kita hidup, tetapi hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Dan kita kuat, kita gagah oleh karena anugerah Allah semata-mata. Efesus 2 ayat 8-9, keselamatan itu hanya karena anugerah dan oleh iman, dan bukan usaha kita secara manusia. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memiliki pikiran yang senantiasa terarah kepada Kristus. Jadi ini hal yang pertama, bagaimana kita boleh menjadi pengikut Kristus yang sukses, yang berhasil adalah kita perlu menyangkal diri kita sendiri
Dengan arti kata yang lain, melupakan kepentingan-kepentingan kita sendiri atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, saudara, bagaimana kita boleh menjadi pengikut Kristus yang sukses? Yang kedua di sini, memikul salibnya. Memikul salib. Alkitab juga sering mengatakan tentang kita menderita bagi Kristus, tetapi Yesus sudah menderita bagi kita. Yesus terlebih dahulu sudah menderita bagi kita. Itulah sebabnya dasar penderitaan kita itu sebagai orang percaya, kita menderita karena Yesus terlebih dahulu menderita bagi kita. Kita harus hidup mati-matian bagi Kristus, tetapi Kristus sudah mati bagi kita. Jadi kita perlu ada usaha-usaha, sekalipun nyawa kita mungkin menjadi taruhan dalam pelayanan, dalam penderitaan kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahkan mereka yang mengikuti aku akan kehilangan nyawanya. Jadi kita perlu memikul salibnya. Kita perlu memikul salibnya karena salib itu melambangkan penderitaan Kristus. Dan melalui salib ini maka Yesus menderita bahkan sampai mati untuk pengampunan dosa kita semua. Kasih yang naik ke atas, tetapi kasih yang telah turun ke bawah. Sebenarnya ayat-ayat seperti ini sangat menarik dibahas masa-masa Natal, di mana Natal itu sebenarnya berbicara tentang kasih yang dari atas itu turun menyelamatkan manusia. Kasih yang kita yang membayar harga, tetapi tentang cukup satu kali Yesus sudah lakukan. Jadi kita ada usaha untuk membayar. Sebenarnya kita tidak dapat membayar apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, tetapi kita hanya perlu memikul salibnya. Seumur hidup kita perlu memikul salibnya sebagai bukti komitmen kita sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita boleh menjadi pengikut Kristus yang sukses? Yang pertama tadi itu kita menyangkal diri. Yang kedua tadi itu kita perlu memikul salib. Dan yang ketiga di sini adalah kita harus mengikuti terus menerus kepada Tuhan Yesus. Mengikuti Kristus berarti menyerahkan diri sebagai tawanan Kristus. Contohnya kalau kita mengikuti hal-hal dunia, kita mesti menyerahkan hidup kita ditawan oleh dunia. Kalau seorang itu hidup dalam keberdosaan, maka itu berarti dia sedang menyerahkan hidupnya ditawan oleh dosa. Jadi sama halnya dengan mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus maksudnya menyerahkan diri sebagai tawanan Kristus. Jadi oleh karena kita sudah membuat satu komitmen, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus untuk ditawan karena kita sudah menjadi pengikut Dia. Jadi kita perlu menyerahkan hidup kita sebagai tawanan Kristus, bukan lagi tawanan dunia atau tawanan dosa. Nah, contohnya hidup lama itu sebenarnya masih ditawan oleh iblis dan masih ditawan oleh hukuman dosa atau maut. Nah, tetapi bila sudah menjadi hidup baru, bila kehidupan kita ini sudah beralih kepada kehidupan yang baru, maka yang menjadi kita sedang ditawan oleh Kristus, yaitu hukum kasih karunia dan mengarah kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita perlu mengikuti Dia terus menerus. Kita harus mengikuti Dia terus menerus sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelayakan pengikut Kristus ini adalah menyangkal diri dan memikul salib dan mengikuti Dia terus menerus. Artinya menjadi murid Kristus artinya mengikuti Dia. Jadi
kita tidak hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi kita perlu mengikuti nilai-nilai kehidupan yang ada pada Tuhan Yesus. Dalam Matius ini mengajari kita bahwa yang dimaksudkan dengan memikul salib di sini adalah mengikuti, meneladani secara keseluruhannya penderitaan Kristus di kayu salib. Jadi saudara, kita perlu menjadi orang Kristen yang sukses. Tidak hanya menjadi orang Kristen biasa, namanya saja menjadi orang Kristen biasa, tetapi kita perlu menjadi orang Kristen yang sukses ataupun yang berhasil. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, menyangkal diri, memikul salib dan menyerahkan diri sebagai ukuran dan syarat yang telah Yesus tawarkan bagi saya dan saudara. Jadi ini adalah prasyarat yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara sekalian, supaya kita boleh menjadi pengikut yang sukses, pengikut Kristus yang berkemenangan, pengikut Kristus yang berhasil dalam kehidupan kita. Pertanyaan sekarang adalah, mau gagal atau mau menjadi sukses? Itu sangat terserah dengan saya dan saudara sekalian membuat keputusan. Saya percaya semua kita tidak mau gagal dalam apapun yang kita buat, tetapi kita mau sukses dalam apa jua yang kita buat. Dan saya pikir membuat komitmen, membuat keputusan untuk menjadi sukses itu adalah keputusan yang tepat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sukses, maka kita perlu menyangkal diri. Kita perlu menyangkal diri kita, memikul salib, dan terus mengikuti Dia sebagai guru kita, sebagai penyelamat kita, sebagai Tuhan secara pribadi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang saya telah kongsikan kepada saudara sekalian lewat ibadah kita secara online pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, menjadi pelajaran dan peringatan bagi hidup kami sebagai pengikut Kristus, di mana Tuhan mau supaya kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berhasil, yang sukses, yang berjaya dalam apapun rencana-rencana dalam kehidupan kami. Dan ada prasyarat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami dan perlu kami ikuti dan taati dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu, yaitu kami harus menyangkal diri kami. Dengan arti kata yang lain, kami tidak membuat diri kami atau kami tidak hidup secara sendiri, tetapi kami perlu memperhatikan kepentingan-kepentingan orang-orang, khususnya orang-orang seiman kami. Kami perlu memikul salib dan kami perlu terus setia mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah pun mendengarkan firman ini. Biarlah firman-Mu terus berbicara dan mengambil posisi yang pertama dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu berkembang dan bertumbuh dan menjadikan kami pengikut-pengikut yang sukses, yang berhasil dalam apa jua rancangan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kiranya berkat terus melimpah, kesetiaan-Mu, kasih dan anugerah Tuhan akan terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami, terutama sekali Tuhan menjadikan pribadi kami sebagai pengikut yang sukses di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu sebagai dasar hidup kami, perjuangan kami seterusnya saat kami menanti kedatangan-Mu kedua kali dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pun telah berdoa. Amin. Terima kasih buat perhatian kita semua, dan Tuhan memberkati, dan kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.
dan selamat hari Minggu. Shalom dan salam damai dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita semua tunduk kepala dan kita akan berdoa, dan saya akan doa dalam suara kedengaran. Mari kita semua berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur padamu pada hari ini karena sepanjang 6 hari Engkau telah menjaga kami dengan baik sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami dan aktiviti harian kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, tiba masa kami untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebelum kami memulakan kebaktian kami mohon hadirat-Mu menyertai, memimpin semua petugas-petugas kebaktian online yang membawa pujian, yang membawa firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau memakai lidah mereka, memakai karunia yang sudah Engkau berikan kepada mereka Tuhan, supaya kami dapat diberkati lewat kebaktian online pada hari ini. Tuhan, sekiranya ada kuasa-kuasa gelap yang coba mau mengganggu kebaktian kami ini, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga selesai kebaktian online kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa semua ini. Amin.